Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Jika kita udah diberikan kesempatan untuk saat ini boleh bergabung di dalam Mezbah Doa malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Jika sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Di dalam kondisi apapun pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menyembah Engkau. Di dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kami mau belajar menjadi hamba yang taat, yang setia kepadamu. Biar Engkau terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Kau memimpin kami terus selalu senantiasa Tuhan. Kau memberikan setiap tuntunan dan petunjuk-Mu untuk kami terus berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan Kau menguduskan, menyucikan setiap kami. Kami menikmati hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang, mari kita sama-sama sembah. Naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kami, Engkau ada. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Terima kasih. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan, bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam selama ku hidup. Ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar kau persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh Yesusku, Yesusku. persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Ajarkanku Tuhan, jadi seorang hamba yang setia. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Engkau bukan Tuhan Kau bukan yang Tuhan memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari Bukan Tuhan dengan segenap yang hati, melihat rupa. Yes. Kau bukan dan kesungguhan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik
persembahkan sekali lagi. kepadamu. Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan yang melihat melihat rupa. Kau bukan Kau Tuhan bukan yang memandang harta. yang memandang harta. Hati hamba Yang selalu kau cari. biar kau temukan, Biar kau temukan biar kau di temukan dalamku. selama Ku hidup, ku mau menyembahmu. sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. persembahkan, Persembahkan kepadamu, Yesusku, Yesusku, Yesusku. Persembahkan yang terbaik bagimu. Oh Tuhan, haleluya. Biar segala pujian kami, hormat kami bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, memilihmu bagian yang terbaik. Amin. selamanya tak akan terganti. Engkau harta Harta yang paling berharga, hanya kau, Yesus, selamanya. selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. bagian yang terbaik, Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya Amin. takkan terganti. Kau harta yang paling berharga, hanya kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini nyata, ini pernyataan kami memilihmu. Bagian yang Setiap ungkapan kami, iman kami di hadapan Engkau, selama-lamanya kami menyatakan satu-satunya pilihan kami dalam hidup kami. Harta yang paling berharga. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami menyatakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Berharga, Hanya kau Yesus,
Perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan, satu-satunya yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. hanya Harta yang paling berharga, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Yesus, selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, terima. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Paling Engkau Tuhan. Hanya Yesus. hanya Kau. Kesetiaan-Mu dalam setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Waktu kami kuat, waktu kami lemah, dalam setiap kelemahan kami Tuhan, Engkau senantiasa selalu ada di dalam setiap waktu-waktu kami. Sebab itu hati kami berkata, Tuhan, kami hanya punya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan yang mencari kekuatan dalam hati kami. Tuhan yang selalu menguatkan setiap jalan langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu dengan kami mau katakan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. ya Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiringmu, mengiring Yesus. Amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikutmu, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ya Tuhan, ku lepas semua hakku. sebab hanya Tuhan yang menyertai hidup kami dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Di hidupku mengiring Yesus, itulah
Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan Tuhan yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Terima kasih Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal. Kami meletakkan setiap keinginan kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau kekuatan hati kami Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang jauh lebih mengerti apa yang ada di hadapan kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap hidup dan rancangan dalam hidup kami Engkau yang merancangkannya sempurna. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Rancangan-Mu atas hidup kami itu sempurna adanya Tuhan. Sebab itu kami meletakkan setiap kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami melepaskan setiap keinginan kami, dan kami meletakkannya semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini setiap hati kami. Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkannya semua di dalam kehendak-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau menyediakan yang terbaik. Apapun itu, satu hal yang kami tahu, Engkau jawaban atas hidup kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami mengikut Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya. Amin. Di hidupku Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami kembali berjumpa di Mezbah Doa. Semoga anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan dan puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya, berapa waktu yang lalu saudara ada wisuda anak sekolah misi, jadi ya kami juga melayani mereka di Jakarta. Dan karena itu juga beberapa malam Mezbah Doa itu tidak tayang ya. Dan hari ini kita kembali berjumpa ya, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kehidupan saya yang dipulihkan oleh Tuhan dan hebatnya Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefani dan tahun ini saya berusia 18 tahun. Wow. Keluarga saya benar-benar sedang diuji tahun ini, Bu. Saya kehilangan kakek saya ya karena penyakit jantung ya. Saya kehilangan kakek saya, bahkan penyakit aritmia.
yaitu jantung saya kambuh. Oh, masih umur 18 sudah jantung ya. Dan kenyataan bahwa mama saya juga harus dioperasi karena kista. Dan ada masa-masa di mana hati saya gelisah terus menerus. Saya takut dengan masa depan yang akan terjadi. Saya takut karena pikiran-pikiran saya buruk ya, dan saya takut kalau semua hal buruk menimpa hidup saya. Suatu malam saya teringat kalau keluarga saya pernah mengikuti mesbah doanya Ibu Debbie Basir. Dan malam itu entah kenapa saya tiba-tiba tergerak untuk ikut mesbah doa. Dan semenjak saat itu saya suka Bu untuk mendengar juga lagu-lagu rohani. Ini buat hati saya jadi tenang. Dan akhirnya saya mulai membaca Alkitab, saya mulai berdoa, saya memuji Tuhan. Ya, dan setelah sudah lama tidak merasakan hadirat Tuhan karena saya terlalu sibuk dengan urusan-urusan saya sendiri. Sudah begitu lama saya merasa jauh dari Tuhan, tapi saya senang karena tahun ini saya diuji dengan begitu hebat dan itulah membuat saya kembali kepada Tuhan, satu-satunya sumber kedamaian di hidup saya. Singkat cerita, berapa waktu yang lalu ada acara graduation ya, sebelum itu saya membeli tiket 4 untuk saya, mama, papa dan juga adik saya. Saat itu nenek saya memang berencana tidak ikut ya karena mau menemani kakek saya di rumah. Namun ya kakek saya dipanggil Tuhan ya, dan saya pun berencana untuk mengajak nenek untuk ikut acara kelulusan saya supaya nenek tidak sendirian di rumah dan terus bersedih karena kehilangan kakek. Tapi sayangnya pendaftaran ya untuk penambahan tiketnya sudah ditutup. Sebelumnya saya berdoa kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya berharap nenek saya bisa ikut. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, namun tidak bisa membeli tiketnya lagi. Tapi saya berpikir ya mungkin ini yang terbaik dari Tuhan. Meskipun ya saya tidak rela, kasihan nenek saya. Di saat bersamaan mama saya dijadwalkan juga untuk operasi 2 hari sebelum saya acara graduation. Saya benar-benar tidak mengerti maksud Tuhan pada saat itu. Karena saya ingin agar keluarga saya lengkap pada saat saya kelulusan. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan ternyata benar, semakin kita berserah kepada Tuhan, mujizat Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Di malam yang sama ketika saya berdoa, mama saya tiba-tiba mendapat kabar bahwa operasinya diundur minggu depan karena dokternya berhalangan. Wow, jadi bisa ikut ya. Padahal sebelumnya ketika mama saya meminta diundur ya untuk menghadiri acara keluarga, dokternya bilang tidak bisa. Malam itu saya benar-benar terkagum bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa dan iman saya terus bertumbuh. Maka tibalah hari H, saya tetap mengajak nenek saya ikut, namun nenek saya tidak mendapatkan kupon makan. Kami sekeluarga sudah merencanakan nanti saja kita akan makan di restoran yang lain. Nanti kalau sudah waktu makan. Saat sampai di hall, tiba-tiba kami bertemu mamanya teman saya dan yang cukup dekat dengan nenek saya. Beliau bertanya kepada nenek saya kenapa tidak dapat kupon dan kami pun menjelaskan. Tapi tiba-tiba beliau memberi 1 tiket dan katanya tiketnya ini lebih karena ada 1 keluarganya yang tidak bisa hadir. Disitulah saya benar-benar terkagum lagi dan dengan cara Tuhan saya percaya ya benar Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan keesokan harinya saya mengambil keputusan, saya dibaptis, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan penyakit saya ya mungkin belum disembuhkan, namun saya percaya Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kehidupan saya. Berkali-kali saya minta petunjuk kepada Tuhan, ya karena satu saya masih ragu akan kuasa Tuhan, namun berkali-kali juga Tuhan menunjukkan kepada saya dan keluarga saya. Hari Rabu ini mama saya juga akan menjalani operasi, saya percaya Tuhan yang pegang kendali. Sekian kesaksian saya Ibu, maaf kalau terlalu panjang. Saya berharap kesaksian ini dapat membuat orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan, percaya kepada waktu Tuhan. Doa saya buat Ibu Debbie sekeluarga terus diberikan kesehatan supaya bisa memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi dalam menyebarkan Injil di hari-hari terakhir. Amin, amin, puji Tuhan, haleluya ya. Luar biasa, itulah satu kesaksian di mana kita melihat bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan ya. Dan saya percaya saudara, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Terima kasih buat kesaksiannya dan sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Mazmur 113 sekarang, Tuhan meninggikan orang yang rendah.
Haleluya. Ya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Hanya Tuhan memang yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Dialah yang layak untuk dipuji dan diagungkan, saudara, ya. Ayat 4, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Ia merendahkan diri untuk melihat ke langit, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Saudara, Alkitab berkata ketika kita ini menjadi orang yang rendah hati dan suka memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu sanggup menegakkan orang yang hina. Bahkan orang yang hina yang diangkat dari dalam debu, ya Tuhan akan mengangkat orang yang miskin bahkan dari dalam lumpur. Karena itu jangan melupakan Tuhan, jangan mengabaikan Tuhan, bahwa ketika Tuhan itu turut bekerja dalam hidup kita, Dia sanggup lakukan segala perkara, ya. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan yang sanggup mengangkat orang yang hina dari dalam debu, bahkan orang yang miskin diangkatnya dari dalam lumpur. Saudara, jangan pernah menganggap bahwa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi ya mungkin kita melihat keadaan segala sesuatunya sudah rasanya tidak mungkin, bahkan kita merasa kita hina, kita miskin dan tidak berdaya. Kalau kita mau datang sama Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil, sebab Tuhan sanggup mengangkat orang yang hina, orang yang miskin, dan dikatakan apa? Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Saya mungkin seorang yang bisa bersaksi bahwa saya juga mengalami hal ini. Siapa saya, saudara? Dulu sebelum saya bertobat, saya orang berdosa. Saya ini diangkat Tuhan dari dalam lumpur. Dan ketika saya terima Tuhan Yesus, saya dibuang dari keluarga, bahkan untuk makan aja saya susah. Saya ada di tempat kos-kosan, nasib saya cuci baju, bersih-bersih. Saya menjadi orang yang hina saat itu, karena ya menurut pandangan dunia orang yang hina itu memang ya orang yang tidak ada pengharapan, hidupnya tidak punya uang 1 sen pun. Saya pernah mengalami itu. Sepertinya saya berada dalam debu. Namun hari ini saya melihat Alkitab berkata Tuhan mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan. Ya, hari ini saudara, saya melihat bagaimana Tuhan meninggikan orang-orang yang mau berserah sama Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Walaupun kita miskin, kita hina dalam debu, tapi ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Dia angkat hidup kita. Hari ini kalau saya bisa berjumpa dengan para bangsawan, bahkan bangsa-bangsa mengundang untuk pelayanan, saya ketemu dengan orang-orang penting, orang-orang yang punya jabatan, yaitu firman Tuhan sedang digenapi. Untuk apa? Untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan, untuk membawa pengajaran kepada mereka, ya, untuk memberitahukan tentang rahmat Tuhan, untuk menceritakan betapa Tuhan itu dahsyat. Karena kita untuk bisa duduk dengan para bangsawan itu kalau bukan Tuhan yang melakukan tidak bisa, saudara. Saya baru merasakan kenapa orang begitu bangga kalau dia punya teman pejabat atau apa. Karena memang tidak mudah untuk ketemu dengan orang-orang seperti itu kalau bukan karena Tuhan. Nah, saya berjumpa dengan mereka bukan untuk cari muka atau mengambil keuntungan. Tapi saya ya bisa masuk, mereka bisa menerima saya. Bahkan saya diundang untuk berkhotbah di tempat pejabat dan lain sebagainya. Saya untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, bukannya saya mau sombong, tapi firman yang saya baca itu benar-benar terjadi dalam hidup saya, saudara. Dikatakan di sana bahwa bahkan ia mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Bahkan orang yang berkata dia mandul artinya apa? Tidak ada harapan, artinya tidak ada lagi
masa depan, ya namanya orang mandul saudara nggak bisa punya anak. Tapi ketika bersama Tuhan dikatakan Tuhan sanggup mendudukkan seorang perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu dari anak-anak yang penuh dengan sukacita. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh berharap dan percaya pada Tuhan, nggak ada keadaan hina, nggak ada keadaan miskin, nggak ada keadaan dalam lumpur, nggak ada orang berkata dalam debu. Karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan banyak perkara. Hari ini saudara, ayo mumpung belum terlambat. Ayo jangan pernah mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Ayo kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sebab bagi orang yang sungguh-sungguh percaya berharap pada Tuhan, tidak ada perkara yang sukar, karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Hari ini mungkin kami dalam keadaan yang hina, kami dalam keadaan yang dalam debu atau dalam lumpur. Kami tahu waktu kami datang pada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Bahkan Engkau sanggup mengangkat orang yang miskin, orang yang hina untuk Engkau dudukkan dengan para bangsawan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan semua itu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu kami tidak perlu berkecil hati, menangisi keadaan kami. Sebaliknya, apa yang harus kami lakukan? Kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan agar hidup kami menjadi orang-orang yang layak untuk dimuliakan oleh Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap orang yang mencari Tuhan. Berkati setiap orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang ingin keluar dari dosa, yang menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Asalkan kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, biarlah terus Engkau jaga hidup kami dalam kekudusan. Kalau sekiranya ada kepahitan dalam hati kami, kekecewaan, ada kebencian, ada sakit hati, ada dosa-dosa yang melekat di hidup kami, amarah, kami buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuduskan hati dan hidup kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, yang terlibat dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus mencari dan mencari Engkau. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup. Mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah. Indonesia boleh mengalami pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Mengalami Tuhan secara pribadi. Berkati Tuhan bangsa kami. Berkati Presiden Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada. Biar roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan untuk mengambil keputusan yang berasal dari Tuhan sendiri. Jauhkan Indonesia dari segala malapetaka, mara bahaya, perang atau apapun. Tuhan jauhkan bangsa kami. Biarlah hujan pertobatan tercurah. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa-bangsa. Terutama kami berdoa Tuhan untuk Israel dan juga Iran. Berkati Tuhan agar ada kedamaian di bangsa ini. Ada pertobatan di kedua bangsa ini. Kami tahu Tuhan sama-sama mengasihi Israel, Tuhan mengasihi Iran, agar orang-orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Biarlah kedamaian-Mu melimpah atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami mengucap syukur. Kami tahu apapun masalah persoalan kami, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari buka hati dan tangan kita saudara malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu
sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku